Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Kita sudah membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, mencakup iman kepada adanya hari kebangkitan, keduanya kepada hisab dan balasan, yang ketiganya beriman kepada adanya surga dan neraka. Kita lanjut. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Beriman kepada apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan ini mencakup 3 hal. Yaitu adanya fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Adapun fitnah kubur berupa pertanyaan para 2 malaikat Munkar Nakir kepada si mayit, bertanya tentang 3 hal, yaitu Rabbnya, dinnya, dan nabinya. Lalu Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap, dengan jawaban yang benar. Dia akan menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Islam, Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang zalim, baik dari kalangan kafirin atau munafikin, mereka akan menjawab, ha la adri sami'tu an-nas yaquluna wa qulnahu. Apa aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang berkata, kami pun mengatakan seperti perkataan mereka. Inilah fitnah kubur sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan hadis yang sahih. Ayatnya kita sudah pernah bahas. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Dan ayat ini dipastikan tentang alam kubur. Karena Nabi SAW membaca ayat ini ketika menjelaskan peristiwa di alam kubur. Ketika orang-orang mukmin ditanya lalu bisa menjawab dengan jawaban yang benar, lalu Nabi membacakan ayat ini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Itu langsung penafsiran Nabi terhadap ayat itu berdasarkan wahyu. Adapun azab kubur diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Sehingga orang yang mengingkari adanya alam kubur hanya karena dengan akal, berarti mereka menghakimi Quran Sunnah dengan akal. Kata mereka, kalau alam kubur ada dan sudah ada azab kubur, padahal belum dihisab, berarti Allah tidak adil. Belum dihisab, sudah diazab. Itu akal mereka. Keduanya, alam kubur itu bertolak belakang dengan realita, kata mereka. Karena ketika
di hadis disebutkan orang mukmin setelah ditanya di alam kubur bisa menjawab, meluaslah alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini ada orang mukmin yang soleh digali, kuburannya anggar segitu-gitu juga, tidak meluas. Ada orang kafir atau orang durhaka dalam hadis digencet sampai remuk, diazab, besoknya digali, tetap tidak berubah. Lalu disimpulkan gak ada namanya alam kubur. Itu otaknya. Mereka menyangka alam kubur teh kuburan. Padahal dua hal yang berbeda. Kuburan mah alam nyata. Kita yang bikin, yang gali, bisa dipindah, bisa dirubah. Itu alam nyata. Alam kubur beda. Di mana duka. Sebab itu alam gaib. Menyangkut perkara gaib wajib kita percaya hanya kepada keterangan dari yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah dalam Quran dan hadis yang sahih. Dan Al-Quran berbicara tentang alam kubur, baik nikmat kubur ataupun fitnah kubur. Fitnah kubur tadi diterangkan dalam ayat. Dalam surah Al-An'am 23 Allah menyatakan walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada di ambang kematian, ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya. Para malaikat memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang kafir ini, orang zalim ini sambil berkata, keluarkan ruh kalian. Pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena dahulu waktu hidup kalian berbicara atas nama Allah secara tidak benar dan kalian takabur kepada ayat-ayat kami. Ini alam gaib. Ketika kita menyaksikan orang kafir mati, kita tidak melihat peristiwa itu. Tidak melihat malaikat mencabut nyawanya, memukuli wajah bokong mereka, membentak mereka, nggak mendengar, nggak melihat. Karena peristiwa ini gaib. Hanya terasakan, terdengar oleh yang bersangkutan. Allah pun menyatakan dalam ayat lain, wala tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Para malaikat itu memukuli wajahnya dan bokongnya. Sampai dibentakan, rasakan oleh kalian azab yang membakar. Ini ketika sakaratul maut. Kita melihat proses kematian orang kafir. Tapi peristiwa gaib yang teralami oleh yang bersangkutan, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, itu enggak kita saksikan. Itu padahal baru di alam nyata. Tapi di alam nyata ini ada alam gaib yang kita tidak lihat. Jin di sini mungkin banyak, malaikat banyak. Ini alam dunia. Tapi alam mereka beda. Kita enggak lihat. Kita enggak saksikan. Kita enggak dengar. Tapi ada. Itu baru di dunia. Apalagi kalau sudah di alam kubur, beda alam lagi. Nih, Allah menyatakan dalam surah Ghafir ayat 44 tentang si Fir'aun, laknatullahi alaih. Apa kata Allah tentang Fir'aun? An-naru yu'raduna alaiha ghuduwan wa 'ashiyyaha. Neraka itu dihembuskan setiap pagi dan petang kepada si Fir'aun dan bala tentaranya. Setiap pagi dan petang. Kapan? Sekarang.
Di alam dunia mereka ada di alam kubur. Itu berupa azab. Kata Allah, wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dan nanti setelah kiamat maka masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat lagi. 2 kali diazabnya di alam kubur. Diazab berupa setiap pagi dan petang dihembuskan neraka. Nanti di akhirat benar-benar dimasukkan ke dalam neraka dengan kadar azab yang lebih dahsyat. Ini tentang azab kubur. Dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Falaula alla tudafinu la da'autu Allah ayyusmi'akum min azabil qabr alladhi asma' minhu." ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب أتعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. Kata Nabi SAW, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah di antara kalian, pasti aku akan berdoa agar Allah membuat kalian mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Alhamdulillah Nabi SAW tidak berdoa. Kalau berdoa kita nggak akan berani ke kuburan. Walaupun azab kubur itu di alam kubur, tapi masih tetap ada hubungannya dengan kuburan tempat mereka dikubur masih. Sehingga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ini juga Syekhul Islam menjelaskan dalam kitab Majmu' Fatawanya, zaman baheula tersaksikan oleh para malaikat ada mayit yang loncat keluar dari kuburannya dalam keadaan gosong. Loncat tapi nggak hidup, langsung berbaring lagi mati. Kenapa? Itu dahsyatnya pengaruh alam kubur, pengaruh azab kubur kepada mereka di alam kubur, sehingga ada efek ke jasadnya di kuburan. Karena Syekhul Islam menjelaskan jasad mereka di kuburan dengan roh mereka di alam kubur ini tak ubahnya seperti orang yang masih hidup bermimpi. Rohnya ketika tidur itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian masih ada hubungan dan nanti dimasukkan lagi ketika bangun. Nah, ketika tidur, ruhnya mengalami peristiwa di alam mimpi. Kadang saking hebatnya apa yang dialami dalam mimpinya, ada efek ke jasadnya di tempat tidur. Kalau umpamanya mimpi dikejar-kejar orang gila, teriak-teriak, oh tolong, tolong. Jasadnya benar-benar teriak ya. Mimpi main bola, nendang, bener nendang jasadnya. Pada diri anak-anak mimpi kencing. Apa yang terjadi? Benar-benar ngompol. Para orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri. Ternyata jasadnya benar-benar junub. Ada yang pernah mengalami? Semua pasti pernah mengalami. Nah, itu masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruhnya di alam mimpi dengan jasadnya di tempat tidur. Seperti itu hubungan azab kubur di alam kubur dengan jasadnya di kuburan.
Nah, karena itulah apabila orang hidup bisa mendengar jeritan alam kubur, nggak akan berani ke kuburan. Bukan karena takut ngajung-jurikan, tapi nggak kuat mendengar jeritan orang yang sedang disiksa. Gak mau ke kuburan. Pas ada yang mati, nggak mau dikuburkan. Makanya Nabi SAW menyatakan, "Falaula alla tudafinu la da'utullaha yusmi'akum min azabil qabr." Seandainya aku tak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah kalian, pasti aku akan berdoa supaya Allah membuat kalian mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Nabi SAW mendengar. Dan bila orang mendengar pingsan, saking apanya? Mengerikannya jeritan orang yang disiksa di alam kubur. Kemudian berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka." Lalu para sahabat berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka." Lalu Nabi SAW melanjutkan, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur." Lalu para sahabat berkata, "Na'udzubillahi min azabil qabr." Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Lalu Nabi SAW berkata lagi, "Berlindunglah kalian dari fitnah baik yang zahir ataupun yang batin." Lalu para sahabat berdoa, "Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan." Kami berlindung kepada Allah dari fitnah baik yang zahir ataupun yang batin. Lalu Nabi SAW berkata lagi, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah Dajjal." Lalu mereka pun berdoa, "Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari fitnah Dajjal." Hadis tentang alam kubur sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis sahih dari puluhan sahabat menjelaskan tentang adanya alam kubur, baik nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur, atau berita lain tentang kubur dari Rasul SAW yang menjadikan hadis azab kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Sehingga tak ada alasan bagi orang untuk menolak adanya alam kubur. Adapun nikmat kubur diterangkan oleh Allah di dalam beberapa ayat. Salah satunya surah Fussilat 47. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami Allah." Lalu mereka istiqamah di atas ucapan. Para malaikat akan turun. Lalu membisikkan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Kapan malaikat turun kepada orang yang istiqamah dan membisikkan-bisikan tadi? Dan kenapa ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya nikmat kubur? Karena turunnya para malaikat ke orang yang istiqamah membisikkan bisikan yang menenteramkan tadi itu beberapa kali di beberapa momen yang sangat krusial, yang sangat genting. Pertama, ketika orang mukmin yang istiqamah ini akan mati pada waktu sakaratul maut. Setiap orang yang akan mati muncul dua perasaan. Perasaan takut dan perasaan sedih. Takut terhadap masa datang ya, setelah mati ini di alam kubur, apa yang saya akan alami? Takut kan? Sedih terhadap apa yang akan ditinggalkan dari kehidupan dunia.
tentang hartanya, tentang anaknya, tentang istrinya. Jangan-jangan saya mati, habis masa idah, kawin lagi. Sedih. Datang malaikat membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Jangan kamu takutkan masa depanmu baik di alam barzah ataupun di alam akhirat. Jangan kamu sedihkan apa yang kamu tinggalkan dari duniamu. Tapi berbahagialah dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Ini dibisikkan dalam kondisi orang itu takut dan sedih. Hilanglah rasa takut dan sedih. Itu pertama. Kedua, malaikat turun membisikkan hal ini ketika di alam kubur. Ketika akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, pasti takut. Pertama, sepi di alam kubur, nggak ada orang lain. Kondisinya gelap lagi. Kita sudah terangkan kata Nabi SAW ketika beliau habis menyolatkan wanita yang meninggal malam-malam yang tukang nyapu masjid kan. Malam-malam dikuburkan, Nabi tidak diberitahu besoknya beliau kehilangan wanita tukang nyapu. Ditanya mana dia? Mati, sudah dimalamkan tadi kubur. Sudah dikuburkan tadi malam. Kenapa tidak diberitahu? Karena engkau sudah tidur. Kami tidak ingin mengganggu. Tunjukkan kuburan. Ditunjukkan. Lalu sholat. Sholat di kuburan. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh sholat jenazah di kuburan. Karena tidak ada apa? Tidak ada ruku. Tidak ada sujud. Yang tidak boleh sholat di kuburan. Sholat yang ada ruku sujudnya baik fardu ataupun sunnah. Gak boleh. Setelah beres menyolatkan, Nabi SAW menyatakan, inna hadhil kubur mali'atu dhulmah. Sungguhnya alam kubur ini gelap. Dan aku berharap Allah menyinari, menerangi kubur mereka dengan sholatku atas mereka tadi. Di alam kubur gelap. Menakutkan. Datang malaikat yang sosoknya menakutkan, Munkar dan Nakir. Warnanya hitam kebiru-biruan. Sebagaimana hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, thumma yaji'uhu malakan aswadan azraqan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Syadidal intihar. Bayangkan. Datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Terus yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Syadidal intihar, bentakannya dahsyat luar biasa. Nanya man rabbuka itu sambil membentak. Walaupun dia orang mukmin. Yang nikah ini orang yang mati ini orang mukmin. Dari mati ke nikah jauh amat. Yang mati ini orang mukmin dibentak. Dan ini disebut akhirul fitan. Alal mu'min. Ini fitnah terakhir bagi orang-orang mukmin. Dan setelah ini nggak akan ada fitnah-fitnah lain. Nah, bayangkan menghadapi situasi itu tegangnya nggak ketulungan. Datang malaikat rahmat membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu Allah meneguhkan mental orang ini dan bisa menjawab dengan benar. Makanya Nabi SAW membacakan ayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah memantapkan, meneguhkan hati orang-orang mukmin ketika difitnah di alam kubur dengan ucapan yang mantap, maknanya jawaban yang benar. Ini termasuk salah satu di antara nikmat kubur, ya. Di dalam surah Al-Haqqah ayat
83 sampai 89 Allah Azza wa Jalla menyatakan ya Al-Waqi'ah afan. Allah menyatakan falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Kata Allah, apabila nyawa sudah sampai dina elak-elakan, dina apa elak-elakan teh di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, waktu itu kalian melihat. Apa maknanya melihat? Orang yang akan mati, kalian yang akan mati melihat malaikat. Malaikat rahmat kalau dia orang mukmin datang membawa putih bersih, sumringah, ramah gitu, menyenangkan yang melihatnya, membawa kain kafar dari surga, membawa aroma wangian dari surga, lalu duduk ngariung di sekitar orang mukmin yang akan mati jauh sejauh mata memandang, radius sampai radius sejauh mata memandang. Saking banyaknya malaikat rahmat untuk menyambut kematian seorang. Thumma yaji'uhu malakul maut alaihissalam hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu datanglah malakul maut alaihissalam sampai dia duduk di samping kepala orang yang akan mati. Terlihat oleh orang yang akan mati ya. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada orang yang mati ini daripada kalian, tapi kalian tidak melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin. Seandainya kalian ini tidak dikuasai oleh Allah, jiwanya dan raganya. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Coba kalian kembalikan lagi nyawa yang sudah mau dicabut. Tahan tuh. Kalau kalian benar. Kan gak bisa. Fa amma in kana minal muqarrabin. Ini orang nikmat kubur nih. Adapun orang yang muqarrabin. Orang yang dekat kepada ahli ibadah. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Mereka akan merasakan rauh, raihan, dan surga yang penuh kenikmatan. Makna rauhun, ini ketika syakaratul maut mereka merasakan ketenangan. Raihan, ini nikmat kubur. Kebahagiaan di alam kubur. Wa jannatun na'im, dan surga yang penuh kenikmatan di akhirat nanti. Ini yang akan dialami oleh orang mukmin yang taqarrubnya intensif baik dengan yang fardu termasuk yang sunnah. Sebuah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Nabi SAW berkata ketika orang mukmin di alam kuburnya ditanya lalu bisa menjawab. Pertanyaannya 3. 3 materi pertanyaan ini yang kita bahas dalam kitab yang sedang kita bahas. Makanya kita membahas kitab dengan judul Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 masalah pokok. 3 masalah pokok ini yang menjadi materi pertanyaan di alam kubur. Rabb, agama, dan Nabi. Nih. Setelah bisa menjawab yunadi munadi minas sama, ada yang berteriak dari langit. Suaranya terdengar di alam kubur. Dipastikan yang berbicara ini Allah. Melihat isi konten dari yang dibicarakannya. An sadaqa amdi. Hambaku ini telah benar dalam menjawab. Kalau mengatakan hambaku pasti Allah ya. Nggak mungkin malaikat. Fafrishu minal jannah walbisu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah.
maka hamparkan baginya kasur dari surga. Berapa harganya? Nggak akan terbeli oleh kita. Semewah, sehebat, semahal apapun, sebaik apapun kualitas kasur di dunia, satu kasurnya umpah 1 miliar kalau adanya. Kebayang kayak apa empuknya dan nggak ada apa-apa dibanding kasur yang diberikan dari surga. Hamparkan hamparan dari surga. Walbisuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Buka pintu yang menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa taybiha. Maka bertiuplah angin surga dan aroma wangian surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi muddatul basar. Lalu diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini beberapa bentuk nikmat kubur. Nikmat kuburnya berupa ada hamparan dari surga, pakaian dari surga. Termasuk apa? Termasuk diluaskan. Tidak sempit lagi, tidak sumpek lagi. Sejauh mata memandang. Dibuka pintu menuju surga, angin surga bertiup, aroma wangiannya, suasana yang terciptanya. Aduh, gak kebayang. Adakah makanan di alam kubur? Ada nggak keterangannya? Wallahu a'lam. Tapi dari hadis ada. Salah satunya umpamanya doa di dalam sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Apa isi doa takbir ketiga dalam sholat jenazah? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Akrim nuzulahu, muliakan nuzulnya. Apa nuzul? Hidangan. Hidangan bagi orang yang biasanya tamu datang, baru datang, lalu disajikan, namanya nuzul. Nuzulan min ghafurir rahim, dalam ayat ada begitu. Itu hidangan, makanan. Dan ini isyarat adanya makanan di alam kubur. Dilihat dari doa salat jenazah tersebut, wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i wa thalji wal barad, dan seterusnya, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dalam satu penjelasan hadis yang panjang, tapi salah satu penggalan kalimat dari hadis itu adalah yang barusan, dan ini menunjukkan adanya nikmat kubur, ya. Oleh karena itu, karena adanya alam kubur diterangkan di dalam ayat, dijelaskan di dalam hadis yang sahih, yang bukan hanya sahih tapi mencapai derajat mutawatir maknawi. Baik berita tentang alam kubur itu berupa nikmat kubur, azab kubur, atau fitnah kubur, itu semuanya menunjukkan bukti adanya alam kubur yang pasti dialami oleh sesama, oleh seluruh manusia. Baik manusia yang mati itu dikuburkan ataupun tidak. Karena tidak semua orang yang mati dikubur. Ada yang dibakar. Apa namanya, ngabennya, dikremasi gitu, dibakar. Ada terus abunya disimpan di kendina atau ditebar di angin gitu, ya, tidak dikuburkan. Atau ada yang diawetkan seperti mumi gitu. Atau ada yang mungkin mati di hutan, dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh ular, atau di lautan dimakan oleh ikan, tidak dikuburkan. Apakah orang yang mati tidak dikuburkan masuk alam kubur? Iya, masuk alam kubur. Karena alam kubur bukan kuburan. Alam kubur alam barzakh
Makna barzah adalah pemisah. Karena alam barzah memisahkan dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Maka disebut alam barzah. Disebut alam kubur karena umumnya orang yang mati, umumnya nih dikuburkan. Walaupun tidak semua yang mati dikuburkan. Tapi karena umumnya yang mati dikuburkan, maka disebutlah masuk alam kubur. Tapi dan ini menunjukkan alam kubur bukanlah kuburan, berbeda dengan kuburan, ya. Inilah penjelasan tentang wajibnya beriman kepada apa yang terjadi setelah mati berupa adanya alam kubur, baik fitnah kubur, azab kubur ataupun nikmat kubur, dan iman kepada hal itu termasuk bagian dari iman kepada adanya hari akhir. Selesai penjelasan tentang beriman kepada hari akhir sebagai rukun iman yang ke-6. Beriman kepada hari akhir dengan rincian yang sudah dijelaskan tadi dan beberapa hari sebelumnya. Itu akan membuahkan beberapa hal yang sangat agung, mulia dan tinggi nilainya. Apa saja buah yang lahir dari iman kepada hari akhir? Pertama, ar-rughbah fi fi'li ta'at wal hirs 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Pertama, beriman kepada hari akhir memberi motivasi dorongan untuk melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh melakukan ketaatan karena mengharapkan balasan di hari akhir tersebut. Balasan yang baik di hari akhir. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, balasan baik. Perbuatan buruk, balasan buruk. Kata orang Cimahi mah, melak bonteng mual jadi cabe, melak cabe mual jadi bonteng. Artinya melak goreng mual jadi hade, melak hade mual jadi goreng. Melak teh nanam. Menanam cabe pasti tumbuh cabe, menanam apa tadi bonteng teh? Timun akan jadi timun juga. Nggak akan mungkin kita melak cabai, kita jadi si montong. Nggak mungkin. Kedua, ar-ruhbah inda fi'lil ma'siyah wa ridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Iman kepada hari akhir akan melahirkan rasa takut berbuat maksiat. Ridho meninggalkan kelezatan maksiat, kesenangan maksiat karena takut terhadap azab yang pasti diberikan di alam akhirat nanti, di hari akhir nanti. Tahu nanti ada neraka, tahu bahwa ada azab kubur, isin. Nikmatnya enggak seberapa, sengsaranya luar biasa. Ada judul buku namanya Sengsara Membawa Nikmat Membawa Sengsara. Judulnya apa? Sengsara membawa nikmat apa nikmat membawa sengsara? Kalau ini mah maksiat mah nikmat membawa sengsara. Bermaksiat tuh nikmat. Makanya banyak peminatnya walaupun harus bayar. Mahal lagi, mabok. Mahal apa murah? Mahal. Kopi mah 2.000 apa 3.000 segelas ya. Nikmat. Enak. Dan murah. Nikmatnya minum kopi itu tidak ada orang minum kopi kecuali pasti bilang setelahnya. Suka perhatikan nggak ada minum kopi seperti itu nggak ada. Itu menunjukkan nikmat. Dan minuman keras mah tuh sasloki, kayak nahan nafasnya nggak enak. Mahalnya luar biasa sabotol, entah ratusan ribu, entah jutaan, wallahu a'lam. Saya tidak tahu dan nggak mau tahu lah, tidak mau beli.
Walaupun mahal, peminatnya banyak. Kenapa? Karena ada unsur kesenangan. Bukankah nggak enak? Waktu minumnya nggak enak, tapi setelahnya itu fly. Serasa terbang melayang sanajan teu boga jangjang. Katanya. Entah apa enaknya, wallahu a'lam. Nggak tahu dan nggak mau tahu lah. Ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Ketiga, beriman kepada hari akhir akan menghibur seorang mukmin karena kesenangan yang luput dari dirinya dalam kehidupan di dunia. Dalam rangka mengharap kebahagiaan dan nikmat akhirat. Kita melihat maksiat itu menyenangkan, buang-buang waktu, hangout, kangkau-kangkau itu kelihatannya menyenangkan, orang tertawa-tawa di sana ya. Kita tidak mengalami itu. Gak masalah, terhibur kita karena apa? Di akhirat. Jauh lebih nikmat, lebih membahagiakan, lebih menyenangkan daripada semua kesenangan yang dialami, dirasakan oleh ahli maksiat di dunia, ya. Terhibur. Dan banyak lagi buah manis dari beriman kepada hari akhir ini, ya. Cukup sampai di sini, sebentar lagi adzan maghrib. Tapi sebagai penghibur atas keterlambatan dibolehkan bertanya 1-2 pertanyaan yang ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sebelumnya syukran jazakallah khair. Barakallah untuk ilmunya hari ini Ustaz. Semoga sehat selalu dan kita Amin. Juga semoga sehat selalu dan selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, izin bertanya, ini satu kejadian tapi jadi beberapa pertanyaan Ustaz. Ana baru kehilangan adik anak gitu ya Ustaz ya. Allah ya. Maksudnya meninggal. Jadi adik saya tuh meninggalnya karena kecelakaan dari Lembang mau ke rumah anak, menginap untuk membantu Ana merawat ibu Ana yang sedang sakit di rumah karena pada saat itu besoknya Ana mau pergi ke luar pulau gitu Ustaz ya. Nah, qadarullah meninggal gitu ya Ustaz ya di pertengahan jalan gitu di daerah Setiabudi. Tabrakan dalam CCTV nggak terlalu jelas Ustaz karena kan malam-malam ya Ustaz ya. Jadi nggak jelas tabrakan atau apanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika adik Ana semasa hidupnya, ini beliau itu perempuan, uangnya sering dicuri gitu ya sama adik saya yang bungsu gitu ya. Terus juga sering sedekah juga, tapi kalau antara ikhlas dan tidaknya kan saya tidak tahu ya Ustadz masalah itu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah ketika sering sedekah, bukankah sedekah itu salah satu keutamanya dalam menghindari musibah atau kecelakaan gitu ya Ustadz ya, seperti itu yang pertama. Bagaimana gitu dengan kejadian dengan adik saya, dan apakah meninggalnya ini husnul khotimah atau tidak, karena kan kecelakaan ya Ustadz ya. Saya tidak menemukan di kajian manapun atau bahkan di rumah iso bahwa kecelakaan itu bisa menjadi meninggal yang husnul khotimah. Dan yang ketiga adalah ketika Ana bersedekah untuk adik Ana tidak tahu adik Ana seperti apa secara agamanya gitu ya, karena kajian pun belum pernah ikut kajian sunnah gitu ya Ustadz ya. Muslim pastinya Muslim. Apakah ketika Ana sering bersedekah atas nama adik Ana, Allah akan meluaskan kuburannya atau seperti apa Ustadz? Apakah sedekah yang Ana lakukan untuk adik Ana atas nama adik Ana itu apakah bermanfaat untuk di alam kubur atau nanti di padang mahsyar ketika nanti ditimbang amalannya? Seperti itu Ustadz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah yarhamha, semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya, diberikan keteguhan ketika menjawab pertanyaan di alam kubur. Bahwa
Nanti aja ya, Senin depan ya, tanyakan lagi ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.